Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Farhansa Munazil, peserta Latar CPNS tahun 2021, angkatan 15, kelompok 3. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang cerah ini, saya akan meresume materi tentang WOG atau Whole of Government. Pokok materi dalam kesempatan pagi ini, yang pertama ada konsep WOG, yang kedua WOG dalam pemberian pelayanan terintegrasi, dan yang ketiga WOG di Indonesia. Konsep WOG, pengertiannya yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut United States Institute of Peace atau USPIS. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bentuk pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG itu menunjukkan bagaimana lembaga pelayanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebuah respon pemerintah yang terpadu. Dalam pengertian Yusuf tadi, WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antara seluruh aktor, pemerintah, dan sebaliknya. Pengertian dari Yusuf ini menunjukkan bahwa WOG atau Whole of Government tidak hanya merupakan pendekatan yang mencoba mengurangi sekat-sekat sektor, tetapi juga penekanan pada kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Fokus WOG yang pertama, fokus pada kebijakan pembangunan program manajemen dan pelayanan publik. Yang kedua, proses dapat diterapkan secara luas dan komprehensif atau spesifik atau sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, proses dapat secara formal maupun informal. Mengapa WOG? Yaitu karena adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral seolah terjadi kompetisi antar sektor dan ada kesan sektor yang satu lebih superior dari sektor lainnya. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Manfaat yang bisa didapatkan dari Whole of Government atau kerjasama yang pada intinya, yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua dapat meningkatkan sharing informasi tentunya, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat meningkatkan daya saing, yang kelima meningkatkan akuntabilitas, dan yang terakhir meningkatkan koherensi kebijakan. Kemudian WOG juga dapat mengurangi biaya atau cost, juga mengurangi pemborosan yang tidak perlu, kemudian mengurangi duplikasi pekerjaan, kemudian mengurangi inkonsistensi kebijakan, dan mengurangi waktu penyelesaian layanan tertentu supaya bisa lebih cepat, tepat, dan baik. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 kategori yang bisa dilakukan dengan cara koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Bisa dilihat bahwa dengan koordinasi, dampaknya pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak, kemudian dengan cara dialog atau pertukaran informasi, kemudian dengan joint planning, rencana bersama, kerjasama sementara. Kemudian mengintegrasikan dengan sistem joint working dengan kolaborasi sementara. Kemudian ada joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama adalah salah satu sektor kerjasama. Dan selanjutnya jadi lihat. Kemudian yang kedua, WOG dalam pemberian pelayanan integrasi
Tantangan dalam praktik WOG antara lain yaitu kapasitas SDM dan institusi. Kemudian nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kemungkinan dari pemimpin yang membawahi para pekerjanya. Kemudian penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu membentuk lembaga koordinasi khusus, kemudian membentuk gugus tugas dan koalisi-koalisi sosial. Praktek WOG dalam pelayanan publik menurut fungsi yaitu sebagai pelayanan administrasi, sebagai pelayan jasa, sebagai pelayan barang, dan sebagai pelayan regulasi. Contoh pelayan administrasi ada di dinas-dinas atau instansi yang menerapkan pelayanan publik. Kemudian pelayan jasa seperti jasa telekomunikasi dan lain sebagainya. Dan menurut pola ada pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Kemudian ada WOG di Indonesia. Kebijakan yang mendukung WOG menuju pelayanan publik antara lain Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat, kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Permenpan Nomor 63 tahun 2003 tentang prinsip pelayanan publik, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, praktik WOG dengan cara yang pernah disampaikan yaitu dengan antara lain dengan penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Untuk WOG ada ISD atau Integrated Service Delivery, yaitu proses penyatuan pemberian pada publik. Ada koordinasi dan kolaborasi pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian ada integrating and rebalancing governance, yaitu kontrol politik dan ekonomi administrasi seperti yang dilakukan di Inggris. Dan culture change, konsep sosial dulu atau perkat dari organisasi. Penerapan WOG dengan contoh yang baik, hasil kerjasama yang baik antar sektor pemerintah menghasilkan sebuah layanan yang baik tentunya. Contohnya Jakarta yang ada di Jakarta. Dari Transjakarta tersebut diperoleh bahwa budaya dan filosofi cara kerja yang baru, akuntabilitas dan insentif, cara baru pengembangan kebijakan, menilai program dan perbaikan pendekatan pelayanan. Nah, kemudian sebaliknya akibat bad practice WOG, pelayanan buruk, resiko bagi masyarakat, terlambat, lelah, jatuh, dan pada akhirnya mungkin bisa menjadi kehilangan nyawa. Contoh yang buruk dari penerapan WOG itu kekerasan koordinasi dan kurangnya kapasitas yang tersedia. Demikian resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.